Selamat datang di Special Edition di mana kita akan membahas tentang satu tema yang seru, Son, ya kan? Di setiap minggunya gitu ya. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang cukup mencengangkan, Son. Karena ini adalah tema tentang makanan sehari-hari yang ternyata mematikan, Son. Ternyata berbahaya. Berbahaya makanannya, Son. Kesehatan. Nah, Padahal, wah pasti orang-orang yang nonton ini pasti sering banget makan makanan ini. nah itu dia. Tapi karena kita tidak membicarakan tentang MBG ya, Son ya. Ya kan? Jadi don't get your hopes up, oke? Nah, begitu. Mungkin ada juga di dalam menu. Ya kan, begitu, Son. Tidak ada ya, tidak kita bahas hari ini ya, Son ya. Oh. Karena kita sangat setuju dengan program itu ya, Son ya. Sangat setuju. Sangat setuju dong. sekali. Tidak mungkin ada orang kenapa-napa karena itu gitu ya. Mana ada sih? Bener, nggak Pasti udah mungkin. di riset dengan baik. Sudah di riset dengan baik. Suppliernya dicek juga satu-satu. Bener. Pasti sudah kenal baik sekali dengan suppliernya maksudnya gitu ya. Son, ya sebelum dari ya, lama? emang harus dikenalin maksudnya. Oh iya. Daripada nanti berbahaya gitu belakangan ini, sekali. ya kan? Nah itu dia teman-teman ya kan. Jadi hari ini kita akan membahas khusus tentang makanan-makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Ternyata ada yang mematikan juga, Son. Walaupun tidak semuanya biasa dikonsumsi oleh rakyat biasa, Son. Yes. Atau Ada yang untuk sultan, Son. ada juga. Ya kan? Dan mungkin nih ada yang nggak sengaja makan juga, ada juga. Nah, oke deh kalau gitu mendingan kita langsung mulai aja episode ini ya kan, Son, kali ini. Tapi gue mau openingnya yang harus yang seperti Gen Z gitu ya, Son. Gen Z ya? Karena harus relate kepada Gen Z, Son. Oh, iya. Kalau nggak kita musnah katanya gitu ya kan. Selamat datang di special edition terbaru dari Di Atas 12. Yang pertama nih ada salah satu bagian dari apel, Son, yaitu bijinya. Ya kan? Mungkin kita semua udah tahu bahwa biji apel itu kalau dikumpulkan dengan cukup banyak itu bisa berbahaya sekali, Son. Menjadi racun sianida. Wadaw. Ya kan? Karena biji apel ini itu mengandung zat yang namanya amigdalin, yang dalam sistem pencernaan itu bisa berubah menjadi sianida, Son. Oh, berubah ya? Berubah. Tapi nggak gini berubahnya tapi. Tadi gue gini lah ya. Tentunya ketika biji apel tertelan dan jumlahnya cukup banyak, akan memproduksi sianida yang cukup untuk mengganggu kemampuan darah membawa oksigen, Son, yang nantinya bisa menyebabkan hypoksemia atau yang paling parah kematian. Makanya biji apel itu rasanya pahit, Son. Karena itu adalah rasa dari amigdalin ternyata, Son. Oh iya, Rasa pahit kadang suka itu. kegigit sih emang sih. Iya. Tapi ya tubuh manusia itu bisa memecah sejumlah kecil sianida sebenarnya. Jadi ya kalau lu cuman ketelan 1 atau 2 biji sih nggak ada masalah gitu. Yang parah itu kalau misalnya lu telan ratusan bahkan ribuan biji gitu, Son, dalam sekaligus. Nah, itu sudah pasti auto keracunan, Son. Ternyata sianida itu bukan hanya di biji apel doang, Son. Oh, yang lain nih? Tapi ada juga di biji buah persik ya kan, aprikot dan juga buah ceri, Son. Gitu. Jadi bisa berbahaya itu kalau dikonsumsi banyak-banyak tuh buah-buah tadi gitu loh, ya kan. Iya. Nggak mungkin juga sih kita makan sampai ratusan atau ribuan ya. Nggak mungkin lah kalau misalnya apel gitu ya, terus kecuali dijadiin biji kuaci, Son. Nah, itu bisa, Son, makan ratusan bahkan ribuan, Son. Biasanya biji kuaci dari biji semangka kan. Emang iya? Dari semangka yang gue tahu. Oh gitu? Iya, Baru yang gue tahu dari biji semangka tuh. Ada juga sih yang dari biji lain gitu. Ya kita. Kira mau ngeliat biji bunga matahari gitu atau apa gitu. Iya, kan itu dari biji juga. Oh iya, makanya kan buah hati kan. Karena kalau berbuah pasti ada bijinya, bener gak? bener. Bener. Gitu, iyalah masuk akal lah. Sangat itu Oppenheimer thinking sekali itu dari barusan itu. Next level itu. Tolong kasih editan mikir Oppenheimer di sini ya. Iya. Tolong ya. Di guanya kan. Dung. Ya, kasih ini listrik konslet kalau saya di kepalanya tuh. Nah tadi kan ngomongin cyanida ya. Kali ini gue bukan ceritain zat yang 1200 kali lebih mati daripada cyanida sih. Waduh. Dan ini di dalam makanan loh. Nah tapi makanan sehari-hari ini untuk Sultan Chat kali ini Chat. Bukan biasa. Sultan ya ini ya. Sultan. Karena ini adalah Andara masih denger ini berarti? masih kayaknya sih. Mesti denger ini Mesti denger kalau ini. Ternyata ente nggak denger ternyata. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ikan fugu. Ikan fugu. Satu pufferfish ini Chat. Wah, pufferfish itu Ikan makanan buntal. orang kaya, Bos. Ikan buntal. Soalnya susah ngolahnya kan. Susah banget ngolahnya. Tapi gue gak tau di Indonesia ada gak ini ya? Gue nggak tahu jujur. Gue taunya ini terkenalnya di Jepang. Harus ada sertifikasinya deh kalau di Jepang terutama ya. Terus pegang sertifikasi. Karena sangat berbahaya. Sangat ya. berbahaya ini. Karena emang banyak kan kasus-kasus kematian yang parahnya kan karena mengkonsumsi ikan ini Chat. Karena dia salah prosedur. Kebetulan ombaknya lagi tinggi pada saat mengkonsumsi itu ya, makanya meninggal.
Bukan. Mentah Bukan itu ya. masih. Ini penyajiannya. Karena dia ini menyebabkan kelumpuhan otot pernapasan, Chat. Wah. Kayak akibatnya menyebabkan kematian. Kenapa emang di dalamnya ada racunnya apa kenapa? Nah, di dalamnya itu mengandung tetrodotoxin, ya. Buah racun yang tadi ribuan kali lebih mematikan daripada cyanida. Dan lebih parahnya lagi, Chat, nggak ada penawar racun buat racun ini. Wah, sampai sekarang ya? Antidotnya nggak ada. Antidotnya nggak ada sampai sekarang Nggak ya? ada sampai sekarang. Makanya tadi jatuhnya ini makanan mewah yang cuma bisa dikonsumsi orang-orang kaya, ya kan? Dan di Jepang juga tadi kan. Benar, karena kan kokinya juga harus certified, harus jago apa segala macam, dan barangnya juga mungkin ikannya ini agak langka gitu. Langka. Iya, kalau dibanding ikan cuek misalnya kan banyak begitu. Itu di mana-mana ada ya. Iya. Apalagi kan kalau misalnya kayak orang kena kasusnya itu ya kan. Misalnya restoran yang punya Michelin star misalnya kena kasus itu yang kena bukan cuma kokinya sih. Kadang restorannya juga chefnya tadi dituntut juga kena juga. Kadang Michelin starnya bisa dicabut juga. Resikonya besar menyediakan menu tersebut. Besar. Sehingga harganya harus mahal juga. High risk high return kan. Nah, di Jepang itu bisa sekali penyajian itu bisa jutaan ya. Jutaan ya? Jutaan. Sekali makan tuh ya? Sekali makan. Bisa 3 juta, 4 juta gitu. Bisa kena juga sekali makan. Dibikin sushi apa gimana? Enggak, kadang langsung kayak sashimi gitu lah kadang. Oke, sashimi ya? Wah, penasaran nih pengen cobain ya? Lu penasaran gak pengen cobain tuh? Lumayan sih, lumayan. Misalnya agak meleng dikit kan lagi ngantuk misalnya kan chefnya kan. Wah, set gimana gitu. Sekali lah minimal seumur hidup sekali lah. Oh gitu ya. Jutaan sih mahal banget ya. Nah, tapi kan racunnya itu kan sebenarnya dari makanan-makanan dia pas hidup di alam liar ya kan. Makanya sekarang mulai dikembangin ikan fugu yang nggak beracun sih. Ikan Ada yang nggak beracun. Harga lebih murah dong masih dong. Apa sama ya? Harusnya sama lah ya. Sama ini ternyata di Osaka kayak ini. Jadi dia bikin karena tadi kan racunnya dari makanan dia pas alam liar. Akhirnya dia kembang biakin sendiri dengan makanan yang udah dipilih. Ya kan, sehingga menghasilkan ikan yang nggak beracun. Jadi ikan fugu ini bisa beracun karena apa yang dia konsumsi di alam liar gitu. Betul. Itu membuat ikan ini beracun. Yes. Maka dari itu ya dibuatlah sebuah peternakan ikan fugu di mana makanannya dipilih supaya jadi nggak beracun. Oh, keren juga ya di Osaka tadi ya. Di Osaka gitu. Oh iya. Ya sama lah mungkin kayak ikan lele kan dulu kan makannya makan peses ya kan. Sekarang akhirnya banyak makannya pelet. Oh iya benar. Supaya orang lebih nggak jijik lah mungkin atau lebih gampang juga kan. Dan orang memang cenderung lebih suka pelet daripada bayar sekarang gitu ya Son ya. Iya Son ya. Oh bukan, tuh pay later kan. Pay later ya. Beda. Ya jadi kalau restoran yang masih pakai ikan fugu yang liar gitu, akhirnya masih tekniknya itu harus yang jago. Pas pengkulitannya atau pas organ-organ yang misalnya hati apa segala macam dibuang semua yang beracun. Oh iya gitu, iya. baru bisa disajiin. Oh iya benar. Menarik banget tapi ya. Tapi gue emang suka juga sih sama makanan-makanan Jepang itu karena dia, wah kenapa ya, dia kesannya kayak rely heavily on the quality of the material gitu. Maksudnya kualitas materialnya itu yang benar-benar harus terbaik gitu. Contoh kayak sashimi misalnya kan. Itu kan benar-benar ya bukan skill masak, paling skill motong doang kan. Iya. Tapi bahannya itu kan harus fresh, harus apa. Itu yang bikin salmon sashimi itu di tempat A lebih enak daripada di tempat B misalnya. Iya. Pasti kan soal freshness-nya sama ketebalan potongannya kan. Iya. Makanya waktu lautnya kecemar itu kan impact banget dia dari sisi itunya kan. Karena bahan-bahan untuk masaknya jadi kurang ya. Kurang bagus ya. Kurang bagus jadinya. Iya, gue kadang-kadang suka nonton juga tuh kalau kayak video-video orang Jepang tuh yang dia tuh tiap pagi datang buat ke pasar ikan terus nawar-nawar gitu, lo pernah lihat? Iya, pernah lah. Nawar-nawar ikan tuna nih. Siapa yang mau beli ikan tuna ini? Beratnya segini, 1.000 yen, berapa yen gitu-gitu kan. Sampai telurnya dilelang. Kan ditandain kan hari-harinya kan. Emang ya? Iya, telurnya itu. Maksudnya telur biasa, telur ayam ya. Itu ditandain, oh ini udah berapa hari, ini berapa hari, gitu-gitu aja. Oh, nggak tahu deh gue. Karena kan mereka kan banyak yang makan mentah langsung kan. Telur omega pasti kan, maksudnya kan. Telur omega kan. Ya, oh iya deh, mereka suka makan mentah di atas nasi biasanya ya. Di atas nasi. Gue nggak suka banget itu, lu suka tapi? Gue belum. Kenapa gitu? Nasi pakai telur mentah gitu. Belum kuningnya doang. Lagi. Oh, nggak pernah makan. Nggak pernah makan. Gue nggak suka gue. Gak enak. Di restoran Jepang itu. Di restoran Jepang. Kita lanjut nih ya ke nomor 3 Son. Ya kan, di mana ada bahan makanan yang ini sangat familiar sekali Son, terutama untuk Gen Z Son. Apa tuh? Leci. Nggak mungkin dong ke restoran nggak pesan es leci tea. Nah. Jadi iya, kan pilihan kan paling cuma 2 kan, kalau nggak leci tea, ice peach tea. Nggak mungkin ice tea dong tuh ya. Bukan Gen Z. Itu pasti bukan Gen Z itu. Bukan Gen Z. Iya, Gen X itu pasti itu. Ice tea itu ya kan. Apalagi kita ngedate, oh iya mau minum apa, es teh Solo. Gen X tuh. Gen X tuh pasti itu. Ada lagi sih kan. Apa mau pesan apa? Teh hangat gitu. Itu pasti boomer kalau itu.
Oh pasti iya boomer. bener. Pasti minimal ada dua bungkus koyo lah di baju ya Son pasti Son. Kalau dibuka bajunya itu Son ya kan. Gitu. Atau bekas bekam Son, bekas bekam. Kita lanjut lagi ya. Jadi buah leci ini kalau dalam keadaan belum matang itu berbahaya Son buat dikonsumsi. Apalagi kalau lu makannya pas perut lu lagi kosong Son. Jadi ini bukan asal ngomong doang Son. Karena ada sebuah kasus tragis di India yang menceritakan tentang hal ini. Jadi negara India menunjukkan lebih dari 100 anak tuh meninggal karena mengkonsumsi leci dalam keadaan perut kosong. Terutama anak-anak dari keluarga miskin yang sudah memiliki kadar gula rendah di tubuhnya. Tapi kalau misalnya lecinya udah mateng dan dikonsumsi dengan wajar, ya itu sebenarnya aman gitu, udah pasti aman. Kenapa buah leci itu bisa berbahaya? Karena buah leci itu ternyata mengandung racun alami Son, yang bernama hypoglycin A dan MCPG yang dapat menghambat produksi glukosa dalam tubuh Son. Jadi racun ini paling berbahaya nih kalau dikonsumsi dalam keadaan perut kosong atau oleh anak-anak yang kekurangan gizi Son. Iya. Kayak yang tadi kan kandungan gula darahnya terlalu rendah, ditambah lagi makan itu nggak bisa produce glukosa, makin rendah lagi, bisa tewas Son. Karena terjadinya hypoglikemia atau ya gula darah rendah, yang nantinya bisa berujung pada kejang, gangguan fungsi otak, dan ya ujung-ujungnya kalau parah nih bisa mati. Tapi kasus di India ini akhirnya menurun drastis Son, karena orang-orang udah pada diedukasi tentang waktu dan cara makan leci yang aman. Iya, yang penting pas petiknya itu ya, petaninya itu ya. Pokoknya jangan pas lagi belum matang lah dimakan. Leci itu bahayanya di situ. Leci yang belum matang jangan dimakan. Iya. Gitu loh. Harus ditunggu ranum dulu Son, maksudnya baru dimakan. Ya harus nunggu matang dulu ya, buahnya harus matang ya. Dan sampai kan petani-petani itu ngasal juga ya. Walaupun gue nggak tahu sih petiknya itu mesti pas setengah matang atau pas matang juga atau gimana gitu. Atau ada kan. proses direndam beras dulu misalnya atau apa gitu. Nggak tahu juga tuh Son, bukan petani kita ya kan. Iya. Tapi ya pastinya ya harus ada regulasi yang tepat. Kan kadang-kadang kan nggak semua buah itu dipetik pada saat matang kan. Iya. Karena kayak pisang kan. Karena misalnya harus naik kapal logistik berapa dulu. bulan ke negara mana gitu kan, Iya. terbusuk. Masalahnya ini kan bukan bicara kualitas doang gitu kan. Kayak kopi misalnya kan. Dipetik pas matang atau enggak itu kan pengaruhnya ke kualitas. Tapi kan ini lebih ke beracun ya. Ini beracun soalnya buah leci nggak bisa ini. ngasal jadi. Bener, mana ya perut Gen Z sekarang kan lebih sering kosong daripada keisi gitu kan. Maksud gua gitu. Jadi ya agak bahaya juga nih ya kan, harus hati-hati nih. Tapi kan karena diet. Bener, makanya ya lebih dekat sama GERD daripada orang tua gitu ya soalnya lo gitu. Tapi saya sangat cinta Gen Z ya. Sangat Jadi cinta ya, Gen Z gitu ya. tenang aja. Nah, yang selanjutnya Jet, ini sangat diburu oleh para penjajah zaman Belanda ya. Rempah-rempah berarti ya. Rempah-rempah. Bener. Ini adalah pala Jet. Pala ya. Pala atau nutmeg ya dalam bahasa Inggrisnya ya. Benar. Jadi ternyata pala itu mengandung zat bernama mirstisin Jet. Jangan sampai nggak sin gitu maksudnya ya, mestisin ya. Apa? Mestisin maksudnya jangan sampai nggak sin gitu ya soalnya. Iya. Enggaknya walaupun gak dibahas kan udah tahu udah disin gitu maksudnya kan soal maksudnya ya kan. Gitu maksud gua. Gitu. Iya. Karena efek sampingnya berbahaya Jet. Jadi halusinogen ya kan? Oh, ngayal ya. Ngayal jadinya. Udah nggak dibalas ngayal lagi. Nah, makanya mestisin kan. Makanya mestisin. Iya. Tapi ada sih orang udah disin masih ngayal ada. Ngayalnya mungkin lebih positive thinking kali Zat, ya kan? Mungkin lagi sibuk kali. Sibuk kali. Kan. Banyak orang kali. Kan. Kebencet kali. Ya. Tapi pastinya berbahaya, ini toksik kalau dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Oh. Ya kan? Bener kan kalau misalnya disin berkali-kali banyak kan jadi toksik akhirnya. Oh iya benar. Masih ini masih ngomongin buah kan, relationship kan bagaimana? Buah. Ini buah. Jadi kalau dikonsumsi dalam jumlah yang kecil, yang misalnya dalam resep-resep makanan itu pastinya sangat aman. Jadi nggak usah takut ya maksudnya ya. Nggak usah takut. Bener. Karena itu adalah bumbu yang salah satu yang membanggakan dari Indonesia, pala ya kan. Pastinya. Bener. Tapi kalau lu konsumsi bubuk pala dalam jumlah yang besar, contoh nih ya, misalnya 2 sendok teh gitu. Ini udah besar sih 2 sendok teh ini. 2 sendok teh besar ya? 5 gram atau lebih sekaligus ya. Itu langsung bisa halusinasi. Halusinasi? Langsung itu berbahaya itu. Kalau lebih dari 1 pala, halusinasi ya? Nah, jadi 5 gram. Oh 5 gram 2 sendok. 2 sendok teh tadi ya. Oh iya benar. 2 sendok. Jadi ini ya SPC ya sana. SPC apa itu? 1 pala cukup kan tadi? 1 pala cukup. Benar. Kalau tadi bisa 2 itu langsung mual ya sih. Oh langsung mual. Dan berhalusinasi. Mual. Seakan-akan bisa menyatukan 2 kepala dalam 1 ruangan gitu ya sana maksudnya ya. Iya. Itu kan maksudnya kan? Itu. Kalau kejadian ya mual langsung 2 lagi kan. Iya sih. Benar. Mual dia. Jadi kalau mengkonsumsi pala 5 gram atau 2 sendok teh
itu sudah bisa membuat halusinogen katanya gitu. Yes, udah mual gitu. Ya intinya ini konsumsinya sewajarnya aja. Tadi itu lebih berbahaya kalau dalam bentuk biji pala masih, atau dalam bubuk tadi yang dikonsumsi dalam jumlah besar. Dan parahnya sih sebenarnya bisa akibatnya fatal ya kan. Dan ini tuh belum ada antidotnya sih. Sampai sekarang ya belum ada penawarnya. Belum ada. Jadi kalau sekarang tuh lebih ke mencegah atau menangani gejala-gejalanya lah. Tapi emang semua itu kalau dikonsumsi berlebihan emang pasti nggak bagus. Iya, kayak air aja itu kan bahaya juga kan. Nah, air bahaya ya kan. Ya pokoknya kalau dalam mengkonsumsi sesuatu yang biasa-biasa aja, jangan terlalu nafsu gitu ya. Karena banyak juga orang nafsu itu banyak. Iya. Ada juga, saya punya teman sih ada, ya kan. Setiap mau makan maunya yang enak makanannya. Ada kok saya begitu kenal tuh. lagi. Iya, ada begitu tuh. Tiap makan, wah ini maunya di hotel gitu. Wah, mau di hotel kadang-kadang ya kan. Kadang-kadang juga ya makan enak biasa, tapi ya misalnya contoh nih ya. Wah, lagi pengen makan sop kaki deh ya kan. Iya. Sop kaki 1, sate 10 tusuk ya kan. Berapa duit itu? Bukan masalah duit. Oh iya. Sakit dong. Kolesterol, Iya kan. Asam urat. Saya jujur nih ya, saya belakangan ini sudah mulai berpikir-pikir gitu tentang apa yang saya masukkan ke dalam tubuh saya gitu. Oh gitu. Makanan-makanan itu tuh saya pikir-pikir tuh udahan itu. Yang tadi malam juga ente pikir itu. Oh enggak dong, dan saya masukin soalnya gitu yang Anda mau ditambahkan. Ada mau saya jawab begitu kan? Itu yang Anda pengen dengar. Bukan. Maksudnya apa yang dimakan itu udah mulai diperhatikan sekarang. Ya kan, karena investasi jangka panjang itu. Oke. Investasi jangka panjang. Contoh kayak misalnya gula ya. Gula, garam itu hal-hal seperti itu tuh harus di-manage. Manage ya. Misalnya tadinya harus 2 sendok, jadi ya udah 1 aja deh. 1 aja setengah. Atau pakai gula pengganti ya kan, yang 0 kalori ya kan. Stevia gitu ya. Misalnya gitu-gitu kan. Iyalah, mulai dari sekarang harus begitu. Yes. Karena kalau nggak repot nanti urusan ya kan. Sakit ya kan, mahal lagi. Makin mahal lagi ya kan. Nah, tapi sebenarnya dari zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah diberitahu itu Son, bahwa mengkonsumsi itu harus yang secukupnya Son. Iya, nggak boleh. Semua harus secukupnya aja. Makan secukupnya, minum secukupnya gitu. Karena semua yang berlebih-lebihan pasti tidak baik. Gitu. Kecuali harta ya Son. Iya. Nggak baiknya untuk perebut warisan. No. Nggak baiknya untuk istri. Kalau ente pasti lebih kurang ajar ente daripada sebelumnya. Dulu waktu miskin selera saya kamu ya, udah kaya bukan kamu lagi gitu ya Son ya. Gitu Son. Jangan sampai itu amit-amit. Oh jangan sampai amit-amit ya, itu orang setia soalnya. Iya setia dong. Benar. Yang selanjutnya nih Son ya, ada salah satu bahan pangan ini yang kita sangat familiar sekali Son. Kentang. Kentang Son. Ternyata kentang yang sangat difavoritkan oleh rakyat Indonesia dan termasuk saya juga. Gue juga suka banget kentang jujur. Ternyata ada bahaya juga Son. Tapi kentangnya yang udah mulai berwarna hijau Son. Karena ternyata kentang yang sudah mulai warnanya hijau itu mengandung solanin Son, yang merupakan racun syaraf Son. Waduh, syaraf ya. Syaraf. Jadi senyawa beracun yang bernama solanin ini itu merupakan glikoalkaloid alami tanaman kentang sebagai mekanisme pertahanan terhadap hama dan penyakit Son. Oke. Anggapannya armornya itu ya. Armornya biar nggak gampang dimasukin hama atau nggak gampang sakit gitu kan. Jadi kentang bisa warna hijau itu karena peningkatan klorofil Son sebenarnya Son di kentangnya. Tapi bukan itu yang bikin bahaya, karena klorofil itu nggak bahaya Son. Tapi keberadaan klorofil ini itu menandakan kemungkinan peningkatan kadar solanin yang beracun Son. Jadi bukan karena warna hijaunya ya. Kalau warna hijaunya kan karena klorofil tadi. Tapi ya keberadaan klorofil yaitu menjadi tanda kemungkinan peningkatan kadar solanin di dalam kentangnya. Kadar solanin yang tinggi pada kentang hijau itu dapat menyebabkan gejala keracunan seperti mual, muntah, diare, sakit perut, sakit kepala, hingga gangguan syaraf Son jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Tapi kayak gitu bukannya tinggal dimasak doang ya? Nanti hilang gitu misalnya bakteri atau virusnya atau apa gitu. Atau racunnya atau gitu ya. Nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Jadi memasak kentang hijau ini itu nggak bisa menjamin 100% racunnya hilang. Jadi buat menghindari keracunan karena kentang yang sudah berwarna hijau, ya kita harus menghindari makan kentang yang bagiannya udah warna hijau atau sudah bertunas kentangnya. Terus dihindari tuh. Sama kita disarankan untuk ngupas kulit kentang juga Son. Karena biasanya mengandung kadar solanin yang lebih tinggi daripada dalamnya. Soalnya kalau misalnya kulit kentang warna hijaunya lu buang dengan bersih gitu, isi kentang di dalamnya sebenarnya masih aman-aman aja gitu untuk dikonsumsi. Iya. Cuman kan mungkin kalau misalnya kita suka makan kentang kan ada yang pakai kulitnya kan. Wedges ya kalau nggak salah namanya, potato wedges ya. Kalau nggak salah namanya potato wedges ya kan. Ente udah sampai keluar negeri Eropa mana. Nggak, soalnya yang nggak tahu kan. Yang French fries biasa kan kadang masih ada kulitnya juga kan, kayak Burger King kan juga kayak gitu kan. Ya itu signature
tekstur doang. Tapi ada satu menu kentang yang udah pasti ada kulitnya. Itu potato wedges kalau yang gue tahu. Potato wedges itu biasanya bawahnya pasti ada kulitnya gitu. Karena dia memang modelannya kentangnya memang dibelah-belah begitu. Kulitnya nggak dikupas. Nah itu berarti harus diperhatiin tuh kalau misalnya masak yang kayak gitu tuh. Jangan sampai ada warna hijaunya Son. Iya. Siapa tahu kan penonton suka masak potato wedges kan? Nah, ya kan? Bisa aja. Bener, bisa aja. Jangan sampai kita salah gitu ya Son ya. Tadinya kita mau masakin untuk orang tersayang ya kan? Malah sakit, malah tersakiti. Iya, malah tersakiti jadinya. Repot. Nah, yang terakhir dari gue Zat, ini adalah kacang yang bisa dibilang premium nih Zat. Oh, kacang apa itu? Kalau ketoprak pakai ini pasti lebih mahal. Pistachio bukan? Emang ketoprak pistachio? Gak tahu kan yang lagi mahal yang terkenal kan Dubai Pistachio Kunafe. Ketoprak kan ya. Oh, ketoprak. Ini ada pakai kacang mede. Pakai kacang mede. Jadi sebenarnya kacang mede yang kita makan itu kan nggak benar-benar mentah ya kan. Pasti biasa dipanggang. Dipanggang dulu, di roasted atau digoreng. Yes. Ternyata kacang mede itu berbahaya saat kalau misalnya nggak diolah dengan benar. Apa bahayanya? Ternyata kulit atau cangkangnya itu mengandung zat beracun yang bernama urusiol. Dia itu bisa menyebabkan iritasi kulit, ya kan, gatal-gatal, atau bahkan reaksi alergi serius ya. Nah makanya kacang mede mentah itu nggak boleh dimakan Chat langsung. Jadi diapain dulu tuh? Jadi harus diolah dulu kan, kulitnya dikelupas, jadi harus dipanggang dulu buat ngehancurin racunnya itu. Nah selain urusiol, kacang mede itu juga mengandung oksalat yang cukup tinggi Chat. Emang enak juga dibikin salad sih emang tapi. Jadi kalau konsumsi berlebihan itu bisa ningkatin kayak batu ginjal segala macem. Tapi ini terutama kalau udah orang yang punya kondisi masalah di ginjal ya. Ya intinya kacang mede itu nggak beracun Chat kalau diolah dengan baik. Pasti itu, semua juga diolah dengan baik pasti sudah tidak beracun. Iya. Tapi yang gue baru tahu ya, yang kacang mede ini dari jambu monyet. Gue baru tahu itu. Nah kan. Lu kan tahu itu? Bodoh kok ngaku gitu kan maksudnya kan. Maksudnya diam-diam aja gitu kan. Mana nggak tahu ya, gue tahu lah. Dari jambu monyet itu. Makanya harga mahal. Satu jambu cuman berapa misalnya gitu kan, cuman satu malah kayaknya. Satu yuk. Mahal makanya harga bro. Ih gila ya. Iya kan? Jambu monyet loh, gue baru tahu loh itu. Gue sampai inget harganya sekilo tuh 100 ribuan tuh, masih inget gue. Harga kacang mede. Oh lu pernah ini ya jualan tuh ya makanya? Gue dulu pernah pernah jualan ketoprak pakai kacang mede dulu. Masih inget gue 100 ribuan harganya. Gila. Karena memang ya dari jambu itu. Tapi gue nggak tahu deh, yang nonton di sini ada yang nggak tahu nggak kalau kacang mede itu sebenarnya dari jambu. Gue kan sih orang-orang udah pada tahu sih harusnya. Katanya soalnya itu bukan dari keluarga kacang-kacangan gitu, jadi bukan kacang sejati dia. Oh gitu, apa tuh? Ya itu biji kan sebenarnya. Oh biji, kan? Bahasa Inggrisnya apa biji? Ya nut juga sih. Coba bukan sejati dia, bukan kacang sejati tadi. Iya makanya harganya mahal kali ya, karena ada proses-proses yang harus dilewati dulu. Gue ngeliat tuh gambarnya tuh, satu jauh biji monyet, di bawahnya ada gitu, di ujungnya set kacang mede gitu satu. Udah itu doang. Iya, nggak usah diulang-ulang, itu udah dibahas tadi kan. Cuman prosesnya maksud gue agak susah mungkin ya. Selain mungkin lebih langka daripada kacang-kacang lainnya ya kan, lebih sulit. Karena kan kacang tanah. Kayak kacang tanah kan satu tumbuhan itu bisa banyak tuh kacang tanahnya. Banyak kacang tanah. Ya, makanya kan? kacang tanah murah harganya kan. Iya, karena budidayanya lebih gampang ya kan. Supply-nya lebih banyak gitu kan. Ya standar matematis lah itulah. Gitu. Ekonomik. Scarcity desirable asset gitu kan kalau misalnya. Ya kan begitu Iya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir gitu ya. Ini adalah special edition yang membahas tentang makanan sehari-hari yang ternyata ada bahayanya kalau tidak diurus dengan baik gitu ya Son ya. Bener. Semoga kalian suka dengan tema ini dan jangan lupa komen di bawah request kira-kira tema apa lagi yang selanjutnya harus kita bahas gitu ya Son di special edition ini. Bener banget. Jangan lupa selalu komen, like dan subscribe video-video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi. Oke, sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di Atas 12.